Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri bisnis internasional. Topik Regional Comprehensive Economic Partnership. Namun sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Latar belakang negara yang tergabung dalam kelompok ASEAN selalu berusaha untuk mengefektifkan perdagangan bebas di lingkungannya maupun lintas negara lainnya dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RCEP bisa dikatakan merupakan proyek ambisius karena mencoba untuk menggabungkan 5 anggota ASEAN ditambah 1 FTA dengan sensitivitas masing-masing yang berbeda serta tingkat kompleksitas yang juga tinggi. Dengan adanya RCEP, masyarakat ASEAN mengharapkan akan terjadinya perdagangan bebas, ya, yang efisien dan efektif. Regional Comprehensive Economic Partnership adalah gagasan zona perdagangan yang mencakup 10 negara ASEAN dan 6 negara industri maju: Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP bisa dikatakan merupakan proyek ambisius karena mencoba untuk menggabungkan 5, seperti yang saya katakan, 5 ASEAN plus 1 FTA dengan sensitivitas masing-masing yang berbeda serta tingkat kompleksitas yang juga tinggi. Ya, lihat saudara-saudara sekalian, ASEAN China Free Trade Agreement, ASEAN Korea Free Trade Agreement, ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership, ASEAN India Free Trade Agreement, dan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement. Saudara-saudara sekalian, tujuan pembentukan RCEP, tujuan utama dari RCEP tersebut adalah untuk mencapai kesepakatan FTA atau FTA, Free Trade Area, yang lebih maju, ya, liberal dibandingkan dengan ASEAN plus 1 FTA. Ya, perundungan RCEP secara resmi dimulai pada tahun 2013. Ya. Dan sekarang telah memasuki perundingan putaran ke-6, diharapkan akhir tahun, ya, 2015. Negosiasi RCEP telah mencapai titik temu. Ya. Ini saudara-saudara sekalian, kita mengingatkannya. Sekarang tahun 2023. Dilihat dari 2015, 2016 sudah resmi. Sekarang bagaimana kira-kira? Ya. Ini kita juga merupakan suatu evaluasi. RCEP merupakan sebuah Free Trade Agreement FTA tersebar di dunia karena melibatkan 16 negara, yaitu 10 negara ASEAN, RRC, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Dengan total PDB USD, ya, US dollar 17 triliun dan menguasai 40% dari perdagangan dunia. Cakupan penduduk yang mencapai setengah dari penduduk dunia atau 3 miliar jiwa. Negara-negara RCEP memberikan kontribusi sekitar 32% dari nilai perdagangan dunia dan mewakili 50% populasi dunia, yang berarti memberikan peluang pasar yang lebih besar. Mempertimbangkan poin-poin tersebut, RCEP memang terkesan akan memberikan beberapa peluang bagi Indonesia, antara lain yang pertama, sebagai peluang Indonesia untuk memperluas pasar ke negara-negara RCEP. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Dan yang ketiga, berpeluang meningkatkan investasi. Namun, jika melihat lebih dalam, justru kenyataan lain yang akan kita hadapi. Ya, RCEP tidak akan menambah pangsa pasar ekspor Indonesia secara signifikan karena negara-negara RCEP sudah memiliki free trade area dengan Indonesia sebelumnya.
baik dalam lingkup nasional atau ASEAN Plus 6 dan dalam lingkup bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, ya, Japan dan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement ICEPA. Namun di sisi lain RCEP justru akan membatasi kerjasama antar negara ASEAN FTA Partnership atau AFP atau RRC Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru yang selama ini belum memiliki perjanjian perdagangan bebas diantaranya, ya, di antara mereka. Di mana secara teoritis hal ini justru dapat mengurangi pangsa pasar negara ASEAN, memberi state, ya, di negara Asian Free Trade di negara AFP. Pangsa pasar Indonesia di Korea misalnya dapat berkurang karena harus bersaing dengan RRC atau Jepang. Indonesia sepenuhnya perlu menyadari bahwa keikutsertaan dalam perundingan RCEP adalah suatu keputusan yang besar karena dampaknya akan sangat luas bagi perkembangan industri dan perdagangan, bahkan pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kompleksitas akan semakin besar ketika pada saat yang bersamaan Indonesia juga terikat dalam kerjasama ASEAN Plus Free Trade Area yang juga sedang berlangsung negosiasi terikat further liberalization dan akan merundingkan kerjasama bilateral dengan Jepang atau General Review IGEP dan Korea ICEPA. Saudara-saudara sekalian, ya, pembahasan tentang manfaat RCEP bagi Indonesia, ya, apapun yang dikatakan kata-kata orang itu, bagaimanapun organisasi itu didirikan, pertanyaannya adalah seberapa besar dampaknya terhadap perkembangan perdagangan bebas dari Indonesia. Apakah akan memberikan dampak? Saudara-saudara sekalian, RCEP yang sudah di depan mata secara langsung saat itu, ya, kalau sekarang kan kita sudah lihat bagaimana kita bisa berkomentar. RCEP yang sudah di depan mata secara langsung pada saat itu akan mempengaruhi semua sendi-sendi perekonomian nasional, termasuk sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi, alat angkut, maritim, perkapalan, dan kedirgantaraan, yang merupakan industri yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional. Tentunya juga tidak lepas dari hal ini. Meskipun untuk sementara ini RCEP belum dapat dinilai memberikan manfaat besar terhadap kepentingan industri nasional, akan tetapi saudara-saudara sekalian, Indonesia juga tidak dapat menghindar dari kerjasama ini. Dalam menyikapinya perlu diskusi dan dialog dengan para pelaku usaha untuk menyikapinya. Meskipun dinilai belum memberikan manfaat besar, tetapi setidaknya tidak merugikan industri nasional baik dari sisi produksi maupun pasarnya. Memberikan gambar bersama perkembangan terakhir kondisi kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi RCEP serta sikap atau langkah apa saja yang dapat diambil untuk memanfaatkan RCEP untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional, khususnya untuk industri keunggulan berbasis teknologi tinggi. Workshop pada saat itu dilakukan workshop. Dengan hasil workshop tersebut diharapkan dapat memetakan strategi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh industri dalam menghadapi kerjasama RCEP. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan dan Kementerian Perindustrian agar tetap industri binaan di setiap Direktorat Jenderal dapat mengantisipasi dan menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang tepat. Saudara-saudara sekalian, memang dengan adanya rapat tersebut, boleh dibayangkan, ya, beberapa tahun sebelumnya, sekarang ini dampak daripada kerjasama tersebut telah menampakkan hasil yang begitu signifikan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat pemanfaatan perjanjian RCEP untuk peningkatan daya saing dan menarik investasi ke Indonesia. Untuk merespon berbagai dinamika perubahan perekonomian dunia serta dalam rangka menjalankan pemuatan pasar dunia yang tetap terbuka sebagai bagian esensial dalam pemulihan dan penguasaan perekonomian global, pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian RCEP, ya, telah menandatangani perjanjian
Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada 15 November 2020. Telah 2 tahun berjalan. Bagaimana kira-kira saudara-saudara sekalian? Saya nggak akan memberikan komentar, tapi Anda juga bisa memberikan komentar. Yang kedua, perjanjian RCEP merupakan inisiatif Indonesia pada saat menjadi ketua ASEAN di 2011. Di mana Indonesia kemudian dipercaya menjadi koordinator yang memimpin jalannya perundingan perjanjian RCEP. Implementasi perjanjian RCEP yang ditargetkan selesai diratifikasi pada kuartal pertama tahun 2022 menjadi semakin penting di tengah guncangan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang dan pandemi COVID-19. Untuk menghadapi implementasi tersebut perlu dipersiapkan langkah strategis sebagai upaya mitigasi dan pemanfaatan perjanjian RCEP bagi Indonesia sendiri. RCEP merupakan kesepakatan regional trading bloc terbesar di dunia yang meliputi 30% dari PDB dunia, 27% dari perdagangan dunia, 29% dari investasi asing langsung dunia, dan 29% dari populasi dunia, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam media briefing RCEP secara virtual di Jakarta. Waktu itu, saudara-saudara sekalian. Saat ini sudah ada 7 negara ASEAN, Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar. Dan 5 negara mitra ASEAN, RRC, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan yang telah merampungkan ratifikasi. Ratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi syarat utama pemanfaatan perjanjian RCEP di Indonesia. Implementasi perjanjian RCEP tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap, yaitu eliminasi tarif sebesar 65% pada saat mulai berlaku Entry into Force EIF di tahun 2022, 80% pada ILF tambah 10 tahun, dan 92% pada ILF tambah 15 sampai 20 tahun. Waktu itu saudara-saudara sekalian, usaha daripada Menko Airlangga menjelaskan, implementasi perjanjian RCEP akan mendatangkan berbagai manfaat bagi Indonesia. Di antaranya adalah kepastian dan keberagaman aturan perdagangan, iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan peluang usaha barang, jasa, dan investasi, serta penguatan integrasi ke dalam Regional Value Chain (AVC). Ya, negara anggota RCEP memiliki arti yang signifikan bagi perekonomian Indonesia sebagai tujuan ekspor 56% saat itu dan sumber impor utama 65% Indonesia di tahun 2022. Negara anggota RCEP juga merupakan sumber utama aliran investasi asing, ya, aliran investasi atau PMA. Kita sebut itu PMA ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 72% PMA yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara RCEP dengan Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia menjadi indikator utama. Perjanjian RCEP memiliki keunggulan utama yaitu menyederhanakan aturan Free Trade Area. Melalui mekanisme RCEP akan digunakan satu jenis surat keterangan asal, surat keterangan asal atau sering juga disebut Certificate of Origin di seluruh kawasan RCEP sehingga menghemat biaya perdagangan. Perjanjian RCEP juga mendukung terciptanya RVC melalui pengakuan bahan baku, bahan intermediate yang berasal dari negara anggota RCEP hingga terbentuk regional production. Ya, hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk akhir, bukan hanya produk setengah jadi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi di RVC memberikan nilai tambah yang besar. Saudara-saudara sekalian, selain mendorong ekspor ke negara anggota RCEP, Indonesia dapat menarik lebih banyak foreign direct investment dengan dukungan fasilitas kemudahan investasi, alih teknologi, dan kepastian hukum investasi yang diatur di dalam RCEP.
Sebagai perjanjian yang komprehensif dan modern, RCEP tidak hanya mengatur akses pasar, tetapi juga memuat beberapa fitur penting, seperti penciptaan ekosistem perdagangan sistem elektronika atau e-commerce yang kondusif dan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM, khususnya dalam hal promosi dan akses digital untuk masuk ke dalam rantai pasok regional. Ya, kata kunci pemanfaatan RCEP adalah peningkatan daya saing, kemudian kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu senjata utama kita untuk menarik investasi dari negara anggota RCEP yang berorientasi ekspor. Kita juga harus bisa memanfaatkan Presiden G30 Indonesia tahun 2022 untuk mendorong pemanfaatan RCEP dan memperkuat kepemimpinan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para entrepreneur yang mendengarkan ini, alangkah indahnya sebetulnya kalau ini harus terjadi. Ya, akan ada perkembangan di bidang perdagangan internasional. Jadi apa yang dapat kita dengarkan dengan penjelasan daripada RCEP tadi, memang jika memang betul-betul ditekuni, ya, maka masyarakat Indonesia akan mendapat tambahan kemakmuran. Demikian saudara-saudara sekalian yang dapat saya jelaskan, dan mungkin masih banyak yang belum paham tentang Regional Comprehensive Economic Partnership. Ya, semoga bermanfaat bagi Anda, dan apabila ada yang kurang jelas tentang Regional Comprehensive Economic Partnership, dapat menghubungi channel saya, Dr. Sonat Sitohang. Sampai jumpa dalam edisi yang akan datang dengan topik yang berbeda. Terima kasih.